Karena apa? Para pemimpinnya sudah seperti anak kecil yang sudah hilang kewarasannya. Yang hanya ada dalam pikirnya adalah kemenangan. Ini adalah kalian ini sangat goblok, bodoh, dan buta. Arya, Probo, dan kalian semua ini goblok, kalian semuanya. Pusaka ketiga sebenarnya sudah turun, Arya, sebelum pusaka kedua turun. Lalu dalam bentuk apa aja turun? Itulah yang dipegang oleh Satria. Sungguh kalian telah dititipi tapi tidak merasa memegang, Arya. Kalian terlalu sibuk menunggu datangnya hujan. Padahal embun suci sudah turun diam-diam. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali bersama saya Propertisna di channel kesehatan ya, channel Propertisna. Alhamdulillah pada malam hari ini ada sesuatu hal yang memang dimana beliau Mbah Hadimin mau hadir di sini teman-teman. Jadi saya meminta Mbah Hadimin untuk bertemu di sini ya. Betul. Walaupun sebenarnya saya itu tadinya lagi nggak di rumah, namun saya pulang ini karena Mbah Hadimin mau menyampaikan sesuatu seperti itu. Mudah-mudahan ini bertepatan dengan malam satu suro, ada sesuatu hal, kabar baik ya. Betul. Seperti itu. Namun saya mendapati isyarah juga teman-teman, bahwasanya saya merasa ada bangkitan iblis ini yang membuat hati saya tak tenang ya. Kamu jangan sih ya? Ya dari Hawa itu memang kayak beda loh mas. Kita sambil nunggu Bang Hadimin, sambil kita bincang-bincang. Kursinya ambil kursi ya. Ngobrol dulu. Selamat hari apa ya? Tahun baru Islam yang ke 1447. Oke, teman-teman. Jadi mungkin pada malam hari ini saya coba akan sedikit melihat chart, melihat apa ya, hitungan falaknya lor. Nih hitungan falaknya ya. Ini hitungan falaknya. Ini di screenshot, nanti saya jelaskan. Saya jelaskan ini ya. Sini ya, saya ini kamu nunjukin ke ini ya, nunjukin ke teman-teman ya. Saya juga harus baca sih ini untuk apa namanya ya, untuk analisanya, karena saya nggak begitu hafal semuanya. Itu ya, buka HP-mu ya, kamu tunjukin ke teman-teman ini. Itu buka di HP kamu. Nih. Ya. Saya buka kitabnya dulu, saya buka file PDF kitabnya dulu. Saya ini mendekat ya, sini di kamera. Oke teman-teman, saya jelaskan ya.
Ini bulan Suro ini, Lampunya itu dulu. matiin dulu gimana ya? Iya. Pencet ya. Nah, bulan nyalain. Bulan 1 ini nih adalah tahun Jawa, Saka, Suro, itu di tahun Dal. Nih teman-teman ya. Tepatnya ini di tanggal 26 Juni 2025. Ya enggak ya? Sebenarnya ini malamnya ya. Itu kan tanggal 27 ya. Ini malam bertepatan pada malam Jumat seperti itu. Jadi ini teman-teman, ini adalah garis inner ya. Ini adalah garis inner wheel. Kondisi langit pada 16 April 2025 kemungkinan ini acuannya penting juga dalam hal gaib teman-teman. Dan garis yang ada di tengah ini namanya adalah outer wheel. Jadi saya jelaskan teman-teman. Untuk bulan ini sekarang bulan mana bulan? Ini bulan. Ini bulan. Ini. Tanggal 26 ya, tanggal 26. 26 derajat. 26 derajat mana 26 derajat? Ya, ini kan bulan 26. Tanggal 26-nya mana ini? 10 26 28 26 lah ini 26. Ini Scorpio masuknya di zodiak Scorpio, di derajat bulannya di derajat 26 gitu ya. Ini 26 derajat, ini 26 tanggal. Lah ini garis ini adalah garis zodiak atau garis bulan. Jadi 1 2 3 ada 12 bulan gitu teman-teman. Jadi teman-teman paham. Sekarang bulan berada di derajat gelap dan rahasia Scorpio akhir teman-teman. Ini bulan berada di zodiak gelap dan di Scorpio akhir. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya malam 1 Suro tahun ini akan menyimpan banyak isyarat teman-teman. Itu isyarat batin, peralihan kekuasaan rohani atau turunnya pusaka yang tidak kasat mata ya. Ini kalau menurut keterangan kitab. Atau ada hal yang lain juga namun tidak bisa saya sebutkan teman-teman. Terus zodiak Scorpio juga dikenal sebagai zodiak transformasi atau kebangkitan dari dalam kegelapan. Ini kalau berbicara tentang rohani ya. Terus teman-teman, nah bagi teman-teman yang sudah mengetahui ini, jika teman-teman ingin bangkit kesadaran rohaninya, itu hanya orang-orang yang mau bersujud dengan hancur yang akan menerima semua nur rahasia di malam ini teman-teman. Dan kemudian matahari ini, gambar matahari ya. Ini matahari nih yang bulat ini matahari. Matahari itu berada di zodiak Cancer. Matahari itu berada di zodiak Cancer. Derajat 4 derajat ya. Matahari mana? Oh ini matahari ini matahari dan bulan. Soalnya ini perpindahan waktunya sih ya. Ini matahari di derajat 4. Posisi matahari masih sangat muda teman-teman, karena ini malam hari. Di Cancer menandakan kelahiran nur baru, cahaya baru, namun masih dalam bentuk pembiasan batin, belum muncul secara fisik teman-teman. Kalau Cancer dalam ilmu hikmah itu berkaitan erat dengan rumah ruhani atau rahim dan pelindung warisan. Jadi di tahun ini dimulai dengan banyak ruhani yang menjaga pusaka itu tersembunyi, atau seperti di rahim nurani ya. Dan juga mungkin banyak manusia yang belum semua akan menyaksikan ya. Tapi mereka yang terpilih teman-teman, banyak yang terpilih akan merasa didatangi oleh para rohani-rohani itu. Atau ada yang ditanyakannya?
Apa? Siapa yuk? Ini udah ini. Apa? Hmm, mengenai tahun ini itu apa? Tahun ini seperti apa gitu? Iya gitu. Oke. Nah, duduk sana, saya jelaskan perlu kita tahu iki ya. Tahun ini adalah tahun Dal ya. Itu kalau di Jawa itu 1959. Kalau ilmu Jawa ya. Menurut ilmu falak rohani dan ilmu hikmah, ini termasuk tahun tajridul asbabnya atau penghilangan sandaran lahir, dan juga tahun intikal kuah, peralihan kekuatan dari tangan-tangan palsu menuju pemegang amanah sejati. Terus juga bisa dikatakan tajaliyatul asror, penampakan rahasia yang belum tertutup, baik berupa pusaka mimpi ataupun mukas syafah ya. Karena bulan ini masuk zodiak Scorpio ya, matahari dan Cancer, yang dimana di sisi gelapnya itu ada air batin yang bercampur rahasia darah. Ini juga yang nantinya akan menimbulkan kesadaran yang menyakitkan ya, terutama terhadap garis keturunan atau keluarga bagi orang-orang yang memang dalam hal mungkin kekurangan ya. La haula wala quwwata illa billah. Ini kalau dilihat di dalam kitab Pak, ini kan Juli September 2025 itu fase kedepannya ya. Nanti banyak akan tersingkap cahaya batin Nur. Bulan dan matahari nanti akan saling menyentuh garisnya, mungkin gerhana ya, dalam lintas trigonik air. Ini penguatan sesuatu hal spiritual bagi umat manusia. Jika mau ada yang memahami ini, saya berbicara seperti ini pada mudah nggak kira-kira ya? Mungkin sebagian ada, sebagian tidak. Terus Ya, untuk bulan Oktober, Desember nanti ada fase ujian kuat dan perang gaib ini ya. Berarti nanti kemungkinan Ini di Pluto dan konjungsi Aquarius. Ini mulai mengaktifkan perang teknologi dan informasi ini ya. Mars juga masuk ke Virgo, potensi konflik antar sesama pencari kekuasaan akan disusupi oleh jin-jin ulama palsu ya. Terus juga di tahun ini ada bahaya teman-teman. Banyak terjadi perpecahan, pemalsuan guru, muncul dukun bersorban. Disinilah nih, itu adalah letak ujian. Apakah panjenengan juga bisa membedakan cahaya langit atau kilau buatan iblis? Terus Maret ya. Tadi apa tadi? Ini April sampai Mei atau Maret 2026 nih, Januari sampai Maret. Ini kalau menurut kitab akan ada penurunan pusaka keempat ya, dan pengujian mental. Jupiter berpindah ke Cancer, waktu puncak pembersihan dari segala sesuatu hal yang tidak baik. Terus banyak juga pemimpin-pemimpin palsu yang mengaku dia adalah suatu pemimpin. Terus bulan April 2026 sampai Mei, hijab penutup bagi orang-orang akan terbuka. Terus Mas Bobo, untuk golongan Tahatiyah, penguasanya di tahun ini siapa saja? Ini ada beberapa kabilah nih teman-teman ya. Itu dikuasai oleh beberapa kabilah. Ini ada 4 kabilah. Yang pertama Banu Dahman, Banu Maimun, Banu Kuwasun, dan Banu Toyarun dari golongan Tahatiyah. Ini bukan Uluwiyah ya, tapi Tahatiyah.
Banu Dahman akan menyasar kepada ajaran tasawuf, menyamar menjadi sebagian guru ngaji. Terus Banu Maimun masuk lewat mimpi, erotis menawarkan ilmu-ilmu palsu ya. Dan penggandaan uang ini nanti di tahun-tahun depan akan muncul banyak orang-orang yang nanti berkedok penggandaan uang. Terus Banu Gawasin yang dari golongan Tahatiyah itu mengacaukan spiritual suci sering muncul saat wudhu dan zikir malam. Ini akan digoda agar manusia tidak melakukan zikir malam dan sholat malam. Terus Banu Toyarun golongan Tahatiyah ya, ini adalah paling licik ya, beda dengan Tuan Ageng dari golongan Uluhiyah ya. Ini bisa saja menyamar menjadi cahaya dan mimpi yang tidak baik. Mungkin mimpi-mimpi mencoba mimpi dari leluhur. Nanti banyak dukun yang kembali lagi ramai mengajarkan ilmu tentang warisan leluhur ya, seperti itu. Hati-hati Nur. Terus lagi di tahun ini banyak sekali akan ada orang-orang yang kalian ini anggap bodoh tiba-tiba menjadi cerdas. Jadi banyak sekali ya. Cerdasnya karena apa? Karena teknologi ya. Tapi tenang saja teman, di tahun ini juga akan banyak orang yang tidak tahu tentang ilmu namun memiliki ilmu dan diberikan ilmu secara tiba-tiba oleh Allah dengan lewat media-media suatu benda. Karena cahaya di tahun ini tidak jatuh ke orang yang berpendidikan, tidak jatuh kepada orang yang bergelar, tidak menghampiri ulama, kiai dan lain-lain ya teman-teman ya. Tapi turun kepada mereka yang menjaga niatnya tetap suci dalam beribadah. Seperti itu. Banyak bahkan bagi orang-orang yang suka beribadah pada malam hari. Seperti itu. Mudah-mudahan kalian semua ini termasuk di dalamnya ya. Ya enggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian cucu-cucuku? Alhamdulillah. Cucu ruhku yang kini berada di akhir zaman. Wah, Waduh yang kamu lagi menjelaskan tentang malam satu suro ini ya? iya Bapak. Apa yang telah kalian jelaskan? Yang berapanya itu tadi ibu kayak ibu palak yang tadi juga saya sedikit kurang. Ya, tidak tahu. Begini, di tahun ini tabun ilham turun dengan cahaya yang tidak bersinar di mata, tapi membakar hati Arya. Langit menutup satu lembar takdir dan membuka lembaran baru yang lebih sunyi. Maka dengarkan ini, cucu-cucuku Arya, mau enggak? Siap. Saya jelaskan ini daripada tadi penjelasannya Prof Bening, saya yang jelaskan. Yang pertama, cucuku, karena tahun ini kembali dalam tahun Zal ya. Kalian ini harus kembali ke fitrah kalian. Cucu-cucuku, anak-anakku semuanya yang menginginkan jalan tauhid, jalan kebenaran. Dengarkan, jangan biarkan dirimu tertinggal dalam hiruk pikuk dunia. Kalian ini sibuk mencari kehormatan dari manusia lain. Lupa bahwa kehormatan sejati adalah ketika kalian kembali kepada hadapan Tuhan kalian dengan hati bersih. Ya. Iya. Namun ingat Arya, kedatangan saya ke sini ini ya
juga mantan kecut. Kamu ini nggak nawarin wujud aja, malah ditaruh di situ. Tadi mau nawarin yang Nanti kalau rokoknya yang ada di rumah ini saya bawa semua, nanti kamu nangis. aja. Baca klik yang dulu lah. Ulung lah, itu kan memang Suryadi ngasih buat saya. Iya. Jadi nanti saya itu izin satu yang Tidak boleh. boleh yang Boleh. Dengarkan ini. Kulu maulidin yuladu ala fitrah. Setiap yang lahir dalam fitrah. Tetapi dunia mencemari, hawa nafsu menyesatkan dan syahwat membutakan. Maka kalian kembalilah ke asal kalian. Sebagai makhluk yang lembut dalam laku, sebagai jiwa yang haus kepada nur, sebagai ruh yang mengerti bahwa hidup ini adalah titipan bukan milik kalian. Dengarkan, cucuku. Di tahun ini perubahan akan mempercepat takdir. Ya, diam. saya itu melihat bahwa saya dengan Tuan Hakim, dengan para wali-wali yang lain ini juga melihat bahwa tahun ini adalah tahun pencatatan baru. Setiap niat akan dihitung ganda ya. Setiap amal akan dihitung tidak hanya dari bentuk, tapi dari getaran jiwa. Barang siapa yang berdiri di antara kebaikan dan keburukan, maka dia akan digiring. Tetapi barang siapa berlari menuju Allah, meski merangkak dalam air mata, maka akan dipilih. Ya cucuku. Dan kemudian sekarang itu harusnya memasuki waktunya menyucikan diri. Ya. Diam. Bukan hanya sholat dan puasa yang perlu dijaga ya, tapi lidah kalian, pikiran kalian, dan makanan yang masuk ke rumah kalian itu harus dijaga. Karena setan akhir zaman tidak datang dengan wajah hitam ya, tapi datang melalui layar, suara, logika yang dibungkus dengan kenikmatan. Cucu-cucuku, bersihkanlah rumahmu dengan zikir, mandikan jiwamu dengan taubat, kembalilah ke jalan yang dulu pernah kalian tahu, tapi kini kau tinggalkan karena sibuk mengejar dunia yang akan sirna. Dan di tahun ini Arya, kalian yang berbicara tentang akhirat akan ditertawakan. Kalian yang menunjukkan kebenaran nantinya akan ditertawakan. Kalian akan dijauhi, dianggap gila jika menyebut nama Allah terlalu sering. Tapi ingat, yang sedikit di dunia ini akan menjadi banyak di akhirat. Dan yang banyak di dunia ini akan menjadi sia-sia bila tidak bersama Tuhan kalian. Ingatlah cucuku, pada malam pertama bulan Suro, langit mencatat mereka yang menangis dalam senyap. Malaikat menoleh kepada mereka yang meninggalkan maksiat, bukan karena takut manusia, tapi karena malu kepada Allah. Jika engkau masih bisa menangis ketika menyebut nama Tuhanmu, maka engkau belum hilang cucuku. Jika engkau masih bisa gemetar saat membaca ayatnya, maka engkau masih bisa diselamatkan. Ya tidak Arya? Iya. Namun perlu kalian ingat cucuku, tahun ini adalah awal gelombang ujian. Di antara 7 lapis bumi dan 7 lapis langit akan ada guncangan batin dan guncangan dunia.
Tahu tidak Arya? Tahu yang Mungkin di alam kalian harga akan melambung tinggi, tapi bukan itu yang berbahaya. Yang berbahaya adalah hati yang mulai merasa Tuhan tidak adil. Mbah Ngadimin ini tidak memikirkan mereka yang tidak memiliki uang. Dengkulmu. Kemudian banyak yang akan kehilangan pekerjaan, tapi yang lebih mengerikan adalah hilangnya rasa syukur dari dalam dada. Ya. iya. Kemudian juga banyak yang jatuh miskin, tapi yang paling celaka adalah mereka yang meninggalkan sholat untuk mencari rezeki. Padahal rezeki itu adalah dari Allah. Ya tidak? Betul ya. Cucu-cucuku, tahun ini bukan tentang lapar perut, tapi lapar iman. Jika kalian tidak pegang teguh agama kalian akan tersapu. Dan barang siapa yang tidak kuat pada tali Allah, maka ia akan terseret pada arus yang tidak terlihat. Ingat, agama kalian bukan sekedar simbol. Agama kalian adalah perisai dalam gelapnya zaman. Jika engkau hanya berislam secara nama, maka namamu tidak akan berguna saat badai datang. Ya tidak Arya? Peganglah sholat kalian seperti memegang pelampung di lautan gelombang. Zikir kalian seperti lilin kecil di tengah malam. Al-Quran yang kalian pegang, kalian baca, jadikan seperti peta di hutan hitam dunia. Karena akan datang di mana masa semua media yang kalian tahu itu adalah bohong. Semua pemimpin bingung. Semua orang pintar justru menyesatkan. Maka mungkin saja kalian akan benar-benar sendiri. Dalam satu-satunya yang bisa kalian andalkan adalah Allah. Namun perlu kalian ingat, jangan gantungkan harapan kalian pada dunia, wahai cucuku. Karena apa? Karena waktunya ketika dunia tidak bisa kalian percaya lagi, uang tak ada nilainya, ilmu pengetahuan saling bertabrakan, dan kebenaran akan tampak seperti kebatilan, kebatilan tampak seperti kebenaran. Saat itu terjadi, jangan ikut arus cucuku. Karena banyak orang akan menjual agamanya demi keamanan sesaat. Banyak pula yang mengkhianati saudaranya sendiri demi jabatan. Dan yang paling menyedihkan, orang-orang yang dulu kalian anggap zolim atau kalian anggap alim, justru dia melihat kezoliman itu lebih dalam. Ingatlah cucuku, kalian harus bisa menjadi manusia langit, bukan budak dunia. Di tahun ini jadilah manusia yang menengadah, bukan yang terus menunduk mengejar dunia. Carilah ridho Allah, bukan tepuk tangan manusia. Carilah keselamatan akhir, bukan sekedar ketenangan palsu. Padahal di alam kalian itu sudah ada tanda-tandanya, Arya. Segala sesuatu yang sedang digaung-gaungkan itu sebenarnya ada pertanda. Saya mendengar di mana-mana lagu itu diputar-putar terus-menerus ya. Di negaramu ya. Jangan salahkan sadarku kini tertuju. Gimana lagunya? Itu yang kayak gitu saya enggak apa sih. Ya gimana? Jangan salahkan. Siapa yang apa itu? Yang itu ya apa sih? Saya itu sering dengar itu yang. Nah, tapi sebelum itu saya mendengar ada ucapan yang berbicara gila, tak masuk logika. Terus apa lagi? Kau menggenggam, ku menadahnya. Nah,
Jika kalian mau berpikir, itu adalah bentuk dari kabar sesuatu hal yang akan terjadi. Akan terjadi perang antar agama, ya. Itu di negaramu, di tempat yang kau pijak. Di luar sana berperang untuk merebutkan suatu kekuasaan. Di tempatmu yang kau pijak nanti akan terjadi perang agama. Bukan perang agama, kekacauan. Ya, lihat. Yang satu menggenggam dalam berdoa, yang satu menengadah. Namun, apa ya? Apakah kalian bisa berpikir sampai sejauh itu? Dulu, sebelum hal ini terjadi, anak-anak semua ramai dengan permainan gaber-gaber, apa ya namanya? Yang kayak gini. Itu lato-lato. Apa? Lato-lato. Apa yang terjadi? Ya. Sekarang udah nggak ada. Apa artinya itu? Ya, saya sih taunya sekedar Banyak paham-paham yang dibenturkan. Antara umat Islam dibenturkan. Yang lebih mengerikan lagi, Arya, dan lebih menyedihkan. Mereka mempermasalahkan nasab. Mereka tidak percaya lagi dengan ulama. Ya, memang ada ulama-ulama palsu di antara mereka, namun tidak semuanya. Jika kalian semua tidak mengetahui tentang ilmu nasab, tidak perlulah kalian berbicara akan hal itu. Biarkan Allah yang menghukumnya. Jangan kalian benturkan agama kalian sendiri seperti halnya lato-lato itu gaber dua, ya. Dan sekarang terjadi lagi dalam bentuk nyanyian. Nyanyinya gimana, ya? nggak apa ya. Saya aja mendengar sedikit, ya, sedikit tahu. Gila tak masuk logika. Tertegun hatiku. Kau menggenggam, ku menadahnya. Seperti itu kan? Iya. Itu. Tapi kalian tidak mau berpikir sampai sejauh itu. Sesuatu fenomena yang terjadi itu adalah gambaran yang akan terjadi di masa depan. Gambaran tentang lato-lato itu adalah juga gambaran bentrokan atau perang yang akan terjadi. Karena apa? Para pemimpinnya sudah seperti anak kecil yang sudah hilang kewarasannya. Yang hanya ada dalam pikirnya adalah kemenangan. Ya, tidak cukup. Ya, saya lanjut lagi, ya. Siap. Sudah cukup ini. Kalian itu jangan ikut ramai, ya. Karena kebenaran itu sepi, cukup. Kebenaran itu sunyi. Jalan kebenaran tidak pernah dipenuhi orang-orang terkenal, tapi dipenuhi orang yang tidak dikenal oleh langit. Maksud saya, tapi dipenuhi orang yang dikenal oleh langit, ya. Kesulitan nanti yang akan menemui kalian di tahun ini, teman-teman malah, bro, terus apa lagi, ya? Cuy, apa lagi, ya? Guys, terus apa lagi? Lur, petelur. Bahasa-bahasa seperti itu juga sering digunakan di tahun-tahun kemarin. Ya tidak, ya? Betul, ya. Dengarkan ini, cucuku. Kesulitan di tahun ini akan memilah, bukan menghancurkan. Di tahun ini banyak yang akan kesulitan mencari rezeki, ya. Tapi jangan takut. Karena
yang menangis karena Allah justru sedang dicuci hatinya. Yang menderita karena mempertahankan agama sedang dipersiapkan untuk ditinggikan derajatnya, Arya. Dan yang tertawa di atas kemaksiatan sedang digiring ke jurang yang dalam. Namun sebenarnya yang lebih penting ini, Arya, yang lebih penting ini adalah kalian ini sangat goblok, bodoh, dan buta. Arya, Iya. Probo, dan kalian semua ini goblok, kalian semuanya. Gimana yang? Cucuku, bukalah mata kalian. Sudah pernah saya katakan waktu kemarin saya bertemu dengan Satria. Ketika kamu menyelesaikan apa ya? Misi Apa itu? yang sama Satria, Ya, pusaka yang mengambilnya di mana? di mana? Di bukit ya, di mana itu? Yang memberikan siapa? Anu, sang penjaga tanpa nama. Apa kau tahu siapa beliau? Yang kami tahunya itu yang penjaga tanpa nama. Sudah saya katakan sejak lama pula, cucuku, bahwa bukan semua yang terlihat itu biasa, dan tidak semua yang tersembunyi itu remeh. Tapi kalian tak percaya karena kalian menilai dari apa yang bersinar di luar, bukan dari apa yang bergetar di dalam dada kalian. Mungkin Bobo sudah tahu, ya, tapi Bobo masih bingung karena belum ada penjelasan dari saya. Pusaka ketiga sebenarnya sudah turun, Arya, sebelum pusaka kedua turun. Lalu dalam bentuk apa jantung turun? Itulah yang dipegang oleh Satria. Sungguh kalian telah dititipi tapi tidak merasa memegang, Arya. Kalian terlalu sibuk menunggu datangnya hujan. Padahal embun suci sudah turun diam-diam. Dan kau sudah menyaksikan itu. Pusaka ketiga bahkan kau sudah menggenggamnya. Bahkan, Arya, setelah Nahrul Khidir. Tapi kalian tidak seksama. Kalian ini masih menunggu-nunggu bahwasanya kalian menunggu Nahrul Khidir. Padahal pusaka itu telah dipegang oleh Satria. Pusaka itu dalam bentuk tasbih. Benda kecil yang kalian abaikan. Padahal ia menyimpan nama-nama langit yang pernah dipakai oleh Nabi Ismail sendiri. Dan yang kau temui itu adalah beliau, Nabi Ismail, Arya. Tapi Nabi Ismail dikenal di langit, terlupakan di bumi. Masya Allah. Sungguh merugi kalian, cucuku. Tasbih itu bukan benda biasa. Bukan benda yang dibuat dari butiran kayu yang direndam, cucuku.
tasbih itu terbuat dari air mata Nabi Ismail yang mengeras seperti batu dan menyimpan nama-nama Allah yang tak pernah diajarkan secara terbuka. Itulah yang dalam peredaran langit dikenal sebagai Godo Sukmo. Nama samaran untuk menutupi rahasia bahwa itu adalah Subhatu An-Nuraniyah, tasbih bercahaya rohani. Kalian tidak tertarik, kalian tidak melihat karena tidak membawa cahaya. Cucu-cucuku, kalian sebenarnya tidak buta matanya, tapi buta hatinya. Pusaka itu sudah kalian lihat, tapi kalian tidak tahu bagaimana cara melihatnya. Ya tidak Arya? Betul yang. Sini. Tak tapok sendalnya Bro. Sini. Sayang. Iya sini. Ya kalau ada susu saya di sini ya. Bosan. Kamu nggak usah ngomong. Sebab cucuku hanya mereka yang memiliki cahaya dalam hati yang akan merasa tertarik pada pusaka itu. Hanya mereka yang rindu pada Tuhannya yang akan bisa merasakan ketenangan roh tasbih itu. Baru saya pancing kemarin, beliau guruku memancing Nahrul Khidir turun. Kalian sudah mau berbondong-bondong ingin memiliki Nahrul Khidir, namun kalian tidak pernah berpikir bahwasanya saya sedang memancing kalian. Nahrul Khidir takkan keluar sampai kalian mengakui pusaka ketiga ini. Air Nahrul Khidir memang sakral, sangat luar biasa. Ia adalah pusaka kedua yang akan membuka jalan ke makam syahirannya. Tapi ketahuilah, ia tidak akan saya keluarkan dan tidak akan saya izinkan. Walaupun nama kalian ketika diusulkan sudah Pak ya, sudah diperbolehkan memiliki air itu. Namun saya berbicara kepada guru saya untuk menahan itu. Jangan harap kalian mampu menampung kebesaran air Nahrul Khidir jika kalian meremehkan zikir dan kalian meremehkan Subhatu Ar-Rohaniyah itu. Dan jangan kalian harap kalian bisa menyentuh langit kalau kalian belum bisa mencium debu sujud kalian sendiri dengan Subhatul Ar-Rohaniyah. Maka dengar dan hayatilah cucuku. Apakah kalian ini siap mengakui bahwa Subhatu Ar-Rohaniyah adalah pusaka ketiga? Ya? Saya siap yang. Apakah kalian rela mengakui dan meletakkan ego kalian di bawah butir zikir Nabi Ismail? Apa kalian sanggup memohon kepada Allah? Ya Allah, jika cahaya itu sudah datang dan aku tidak mengenalinya, maka maafkanlah aku. Apakah kalian mau berdoa seperti itu? Dan hidupku, hatiku agar aku tidak termasuk orang yang ditinggalkan oleh Nurmu. Wahai cucuku, jika kalian tak mampu memahami semua, pahamilah yang satu ini. Apa yang kecil di dunia seringkali sangat besar di sisi Tuhan. Maka jangan tertipu oleh bentuk. Carilah getaran. Sebab yang menyelamatkanmu nanti
bukanlah banyaknya bacaanmu, bukan banyaknya ibadahmu, tapi seberapa dalam engkau menyebut namanya dalam malam yang tak diketahui siapa-siapa. Dan sudah saya sampaikan kepada Satria untuk merahasiakan ini, namun kalian masih buta. Jika kalian ingin selamat, maharkanlah subhatul arhaniyah itu untuk kalian bisa mendapatkan nahrul hayat. Jangan hiraukan, jangan pandang nominalnya, namun pandanglah jalan untuk kalian ke masa depan. Loh, Bang Hatimin hampir setiap minggu, bulan, tahun ini Bang Hatimin menurunkan pusakanya. Goblok. Tidak ada yang merencanakan ini. Wong kalian mau merugi sendiri, silahkan. Saya menurunkan ini agar kalian selamat. Kalian tidak mau selamat, ya terserah kalian. Betul ya. Jangan malah menyalahkan saya. Mau kalian sendiri yang tidak mau selamat. Kalian mau dibom atau mau dibom nuklir, itu urusan kalian. Saya tanya, untungnya apa buat saya? Harusnya kalian bangga. Goblok. Saya memberikan jalan yang terbaik, saya memberikan petunjuk, kalian masih tidak terima. Namanya goblok. Jangan jadikan alasan kalian tidak memiliki uang. Jangan jadikan alasan ini sesuatu hal yang mahal. Yang mahal adalah jalan menuju neraka, jalan menuju surga kenikmatan Tuhan, dan jalan menuju keselamatan adalah hal yang murah. Pikirkan itu. Apa perlu saya contohkan? Lebih baik kalian makan dengan makanan yang nikmat daripada kalian selamat dunia akhirat. Itu namanya goblok. Jika kalian terus seperti ini, saya tidak akan menurunkan pusaka selanjutnya. Biarkan kalian kesusahan dalam hidup kalian. Jika kalian masih tetap mau diberikan petunjuk oleh saya, diberikan arahan oleh saya, berpikirlah. Karena suara hati dan pikiran kalian, saya itu sebenarnya mendengar semua. Sudah, akan saya tes kalian seperti ini saja. Jika kalian tidak memahari, tidak mengambil tasbih subhatul arhan niyah yang dimiliki Nabi Ismail, yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia, saya akan menghentikan semuanya ya. Biarkan mereka tersesat tanpa adanya cahaya. Saya akan biarkan Probo berjalan dengan sendirinya. Kalian mau tidak? Saya sih jangan. Saya lihat sampai besok seperti apa. Baiklah. Saya merasa bahwasanya banyak cucu-cucu saya masih menginginkan saya membimbing mereka. Ya, saya marah wajar ya. Wajar. Marah atas kebaikan untuk diri mereka, untuk diri cucu-cucuku yang mau selamat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya. Allahumma inni nas'aluka bismika al-azam Amin.
التي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أتيت أن تجعل يا جميع لمن من قبله ما بدل لما وفقا النار وحكمه اللهم إن كنا قد فرطها في hisi asrika faghfir lana wa in kunna qadayana nur as-sabati al-maqnun fatalaina wasilatahu qablan wa ruhan Allahumma qataman hazal amrika ila min ladina bama min rahman wa ajala mimma ahlil haq alati yahmunna amatan Allah wa asrar as-sama Ya Rabb salimna min fitnati zaman al-akhir wa iftah lana syirah sab'ati pusaka al-ma'ruf wa ajana min ahlil ma'rifah qabla wuquhi al-kubra amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu belum selesai ya, itu tadi doa akhir tahun. Kemudian saya bacakan doa lagi, kamu aminkan lagi ya cucuku. Itu awal tahunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta al-maw fala yasa qablaka syai wa anta al-khair fala yasa badaka syai anta jahiru walasya fauqaka syai wa anta al-batinu walasya tunaka syai Allahumma ij'al nur aman fa al-maqam ilm wa ala bashirah Allahumma bihaqi asral al-subhah an-nuriyah wa bishir nahrul hidir wa bi zati koto sukmo wa bishir subhatu anurah wa ifta'alaina soal istiqamah an-nur as-sahabi Allahumma haza al-nazam fi az-zaman wa salim umat al-insa wal-ad wa fi ala siratika al-mustaqim amin amin ya rabbal alamin. Sebenarnya saya itu malas untuk selalu mengingatkan hal semacam ini ya. Saya harap hati kalian terbuka. Ya Allah, ya Karim, ya Allah, Zat yang maha tunggal, Zat yang maha menghidupkan, Zat yang mengatur siang dan malam. Hamba berdoa kepada Engkau ya Allah, yang maha menyimpan rahasia di langit dan bumi. Engkau yang maha menitipkan amanah dari satu jiwa ke jiwa lainnya ya Allah. Bukakanlah hati anak-anak dan cucu-cucuku ini dan seluruh generasi ini. Bukalah hati mereka ya Allah, agar mereka tidak lagi menyepelekan apa yang Kau turunkan, agar mereka tidak lagi menolak apa yang Kau amanahkan, meskipun bentuknya kecil, meskipun bentuknya terlihat sepele, meski datang dari ucapan hamba, makhluk biasa yang tidak bisa memberikan apa-apa pada mereka ya Allah. Ya Allah, bukakanlah hati cucu-cucuku agar mereka tidak menolak apa yang Kau manahkan, meski tak disertai sorak-sorai dunia ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hati mereka lembut untuk menerima kebenaran,
Jadikan ruh mereka lapang untuk menampung cahaya, dan jadikan jiwa mereka kokoh untuk menjaga pusakamu. Yang 7, jika mereka lupa ingatkanlah, jika mereka ragu kuatkanlah, dan jika mereka angkuh rendahkanlah ya Allah dengan cinta, agar mereka tahu bahwa semua yang mereka cari sudah Engkau letakkan di hadapan mereka. Hanya saja hati mereka belum membuka. Ya Allah, jangan biarkan mereka mati sebelum mereka mengenali warisan-Mu ya Allah. Jangan biarkan mereka tua dalam kebutaan ruhani ya Allah. Tapi bangunkan mereka dengan kasih, dengan isyarat atau dengan musibah. Asal itu membawa mereka kembali kepada mereka. Kembali kepada Rabb-Mu ya Allah. Hamba mohon ya Allah, untuk setiap cucuku yang Kau titipkan padaku, jadikan mereka penerus cahaya bukan pemadamnya. Jadikan mereka penerus cahaya bukan pemadamnya ya Allah. Jadikan mereka penerus cahaya bukan pemadamnya ya Allah. Jadikan mereka penjaga pusaka bukan pencemoohnya ya Allah. Dan jadikan mereka termasuk orang-orang yang Kau pilih untuk menyaksikan rahasia akhir zaman dengan mata yang bersih dan jiwa yang sujud. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Maka dari itu cucuku, karena pusaka ketiga ini banyak yang mengincarnya, kuperingatkan engkau Arya, ada iblis yang tidak bisa dikalahkan. Iblis itu bernama Guru Al-Aswad. Guru Al-Aswad. Iblis itu tidak bisa dikalahkan. Namun iblis itu bisa dikalahkan jika iblis itu diperangkap di jiwa yang suci. Maksudnya? Aku akan mengutus Probo untuk menjadi wadah iblis itu. Namun engkau dan Satria lawan iblis itu. Namun jangan sampai kalian menyakiti jasad Probo. Dan bagi cucu-cucuku, dengarlah ini baik-baik. Sebelum kalian mendapatkan Nahrul Khidir, pusaka yang lebih tinggi dari Nahrul Hayat, kalian harus memiliki terlebih dahulu Subhatul Arhaniyah. Bilang kepada Satria, mintalah kepada Satria. Bagi engkau cucu-cucuku yang sudah mengusulkan nama kalian, tenanglah. Kalian banyak yang diterima, namun banyak juga yang ditolak. Nanti aku akan berbicara dengan Probo ya. Namun sampaikan ini kepada Satria, bahwasanya ini adalah ujian amanah dari Subhatul Ruhaniyah. Ya. Kalian seharusnya bisa berpikir, cucuku, jika pusaka sudah turun. Namun saya memberikan plot twist di dalamnya, tapi kalian tidak sadar. Yang masih mau diberi petunjuk, silahkan kalian mengikuti ucapanku. Namun jika tidak, silahkan kalian berjalan di jalan yang sama dengan Ad-Dajjal. Saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sedikit curiga ya tentang Subhatul Arhaniyah itu sebenarnya. Apa jangan-jangan udah tahu ya?
Sebenarnya saya sudah mengetahui, tapi namun saya belum yakin ya, karena Bang Adin belum ngomong ya. Nanti nomor Mas Satria di sini aja, dituliskan di sini nomor Mas Satria. Monggo teman-teman, bagi teman-teman yang mau memaharkan Jumat Orhannya, teman-teman bisa hubungi nomor Mas Satria nih yang ada di bawah ini. Ya, ya. Mbah Ngadipin berbicara sampai marah seperti itu, saya ngeri banget. Saya takut, sumpah demi Allah saya takut lur. Saya itu bangga, saya itu senang, saya itu bahagia Bang Adimin dan para wali-wali Allah itu membimbing kita semua ya. Namun dengan adanya seperti itu, masa perjuangan kita yang sudah akan sia-sia ya. Ya teman-teman yang bisa menilai lah. Mungkin begitu saja ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jika teman-teman mau hari ini nomornya nggih.